dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat. Berjumpa lagi dengan saya, Desti Mulyaningsi, di acara Pintu Inspirasi. Ya, ini adalah program acara yang selalu mengajak kita berbincang, menggali inspirasi dari narasumber-narasumber yang berhasil menyelami makna kehidupan. Saat ini kita sedang berada di Tarogong, Garut, Jawa Barat. Kenapa kita berada di sini? Karena kita akan berbincang dengan narasumber yang begitu menginspirasi. Beliau adalah pengusaha wanita yang energik, yang sukses, menyajikan sale pisang, pemirsa. Cemilan yang biasa itu menjadi luar biasa, disajikan menjadi bentuk banana roll crispy. Iya, bagaimana banana roll crispy ini, bagaimana uniknya, bagaimana rasanya yang lezat, dan bagaimana sosok dari penggagas banana roll crispy ini, kita akan temui beliau setelah yang menginspirasi berikut ini. Oh iya, sebenarnya sih ide awalnya karena saya tuh suka banget sama yang namanya sale pisang, ada pisang keju, coklat kayak gitu, itu saya suka gitu kan, kayak ada yang tradisional kayak pisang bakar keju kayak segala macam, tentang itu saya suka. Pintu Inspirasi, seperti yang telah saya janjikan tadi, kita akan segera berbincang dengan narasumber kita kali ini, yaitu pencipta dari The Harvest Banana Roll Crispy. Ya, lihat kan di sini kan? Ya, The Harvest Banana Roll Crispy ini adalah salah satu produk dari cemilan kuning. Usaha yang didirikan oleh seorang wanita muda dan energik yang bernama Teh Dian Arianti. Saat ini kita sudah tepat berada di depan rumah beliau, sekaligus tempat produksi dari The Harvest Banana Roll Crispy yang merupakan produk dari cemilan kuning. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita akan langsung temui beliau. Mari pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Desti. Alhamdulillah ketemu Gimana juga. akhirnya? Iya, Yuk, alhamdulillah. masuk yuk. Yuk, makasih.
silakan duduk ya, Sti. Iya, makasih Teh Dian. Gimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar. Kirain Teh mau macet, lancar Iya, alhamdulillah. kebetulan kalau Garut kan segitu-gitunya ya, jadi nggak ada Tapi ini macetnya. sejuk Teteh ya. Ya alhamdulillah Iya, di sini masih enak ya kalau buat suasananya. Alhamdulillah, iya. Ini Teh Dian, kita dari Pintu Inspirasi. Terima kasih banyak udah disambut, diperkenankan buat silaturahim sama Teh Dian. Ini pemirsa Pintu Inspirasi penasaran nih Teh Dian. Kita kan dengar Teh Dian itu berhasil menciptakan The Harvest Banana Roll Crispy. Iya. Sale pisang yang dibuat jadi spesial. Nah, kita boleh ya bahas itu ya. Kebetulan Iya. produknya ada di sini juga ya. Oh, iya. Ya Teh Dian, sebenarnya ide awalnya tuh dari mana sih Teh Dian ini menciptakan produk The Harvest ini? Oh iya, sebenarnya sih ide awalnya karena saya tuh suka banget sama yang namanya sale pisang, ada pisang keju, coklat kayak gitu itu saya suka gitu kan, kayak ada yang tradisional kayak pisang bakar keju kayak segala macam tentang itu saya suka. Terus kalau jalan-jalan kan di sini nggak ada mall nih ya, jadi kalau jalan-jalan ke mall tuh di Bandung itu tuh ada semacam crepes gitu kan ya, yang banyak tuh ada pisang keju, strawberry dan lain sebagainya. Tapi di Garut tuh nggak ada. Jadi kalau saya mau makan itu tuh harus ke Bandung gitu kan. Terus saya pikir apa kabar dengan teman-teman yang lain di luar sana. Terus akhirnya saya pikir ini sebenarnya bisa gimana caranya ya. Kalau saya tuh pengen punya bisnis ini karena saya suka banget, pengen gitu ada di Garut si crepes itu. Nah, tapi saya juga nggak bisa bikinnya gitu. Akhirnya saya akhirnya ya itu karena sering baca buku tuh, karena saya tuh kan kurang kerjaannya, sekarang anak udah gede kurang kerjaan banyak. Tiap hari baca buku dan akhirnya dapat ide kalau segala sesuatu harus diamati, ditiru terus dimodifikasi. Akhirnya saya praktekin itu, kira-kira dimodifikasi bisa jadi apa ya, saya bikin apa, oh dibikin gini, terus kepikiran lagi gimana caranya biar bisa disebarkan gitu kan. Kalau itu kan harus buka outlet, harganya mahal. Nah kalau ini kan bisa disebarkan gimana caranya, kan sekarang lagi musim online, saya juga pengen gitu kayak orang lain bisa online. Dan akhirnya setelah dimodifikasi, si crepes yang basah itu akhirnya tercipta yang kering ini gitu. Gara-gara saya suka aja sebenarnya. Oh iya, luar biasa. Dan ini katanya bentuknya seperti ini terinspirasi hanya dari sebuah kotak mika kosong gitu. Gimana nih ceritanya, nih penasaran banget. Iya, jadi saya juga dapat itu ya toples. Toplesnya lucu, zaman dulu tuh masih lucu, masih aneh toples gitu ya. Oh ada ya toples kayak gini. Kira-kira saya jualan apa gitu. Jadi dari emang, toples itu. Iya. Saya tuh kalau misalnya nggak tahu, saya bukan tukang jualan, saya bukan orang yang bisa produksi gitu kan. Tapi dari toples kosong itu yang muncul ide saya harus jualan dengan toples ini, soalnya toples itu lucu gitu. Biasa ya. Hanya nemu toples kosong itu langsung ada ide buat jualan. Tapi maksudnya sambung menyambung karena memang mungkin ya sudah ditakdirkan sama Allah gitu kan. Saya juga meminta supaya saya bisa bermanfaat setelah saya keluar kerja ini, saya harus lebih bermanfaat gitu kan. Mungkin memang sudah ditakdirkan sama Allah, akhirnya ketemu ide buat bikin modifikasi dari crepes pisang keju itu. Terus akhirnya dapetin toples ini kan, tadinya kan nggak kepikiran mau jualan gitu kan ya. Ya itu sambung menyambung. Akhirnya ya yang si toples itu bisa dimasuki si ini. Iya. Terus dan ini Teh katanya ada produk lain ya. Jadi The Harvest ini merupakan produk dari, kalau tidak salah namanya, nama usahanya Cemilan Kunik sebenarnya. Cemilan Kunik, iya. Gitu. Ada produk lainnya ya? Iya, ada adik-adiknya nanti. Oh iya, baik. Yang udah menyusul The Harvest ini apa Teh? Ada namanya The Tela Hot. Jadi sebenarnya itu dia dari ketela, tapi sudah dibikin sedemikian rupa. Jadi rasanya udah nggak ketela lagi, tapi rasanya lain daripada yang lain lah. Dan ini tuh sebenarnya kalau untuk produksinya sendiri dalam satu hari itu bisa menghasilkan berapa pak ya, kita bilangnya pak ya? Kalau misalnya pisang roll ini seharinya kita baru mampu sekitar 400 gitu kan, 300-400 packs gitu. Karena memang terkendala dengan bahan baku. Kalau permintaan memang alhamdulillah gitu sudah lebih banyak dari itu.
Tapi ya itu bahan baku belum mencukupi karena si sale pisang itu nggak bisa di oven, nggak bisa juga di apa-apain, harus dijemur di atas sinar matahari dan nggak banyak supplier juga yang mau melakukan itu. Karena kalau misalnya sudah di oven atau sudah ada namanya tuh sale yang pakai natrium benzoat dan lain sebagainya, yang sale basah itu tuh udah cita rasanya udah beda, udah nggak bisa kayak gini lagi. Oh gitu. Berarti ini memang The Harvest ini produknya alami ya, bebas dari pengawet ya. Jadi awetnya tuh karena memang ada fermentasi dari si pisang salenya sendiri. Baik, iya. Gitu. Dan ini bisa jumlah pemesanan itu lebih banyak ya daripada kemampuan produksi, pasti strategi pemasarannya bagus nih. Nah, tapi pemirsa kita akan gali nih bagaimana strategi pemasaran dari cemilan kunik yang salah satu produknya The Harvest setelah kita melihat testimoni, kita melihat testimoni dari salah seorang pegawai cemilan kunik. Teh Dian bagi kami di sini semua, selain dia pemilik dari usaha ini, tapi beliau menjadi guru bagi kami. Artian guru di sini kami selain diajarkan cara pembikinan kue, cara membuat produk yang bagus, tapi beliau juga di waktu yang kosong dia memberikan ilmu-ilmu yang lainnya kepada kami, ada tentang marketingnya, tentang segala hal lah, banyak sekali yang bisa kami pelajari dari dia. The Harvest, delicious taste from the best quality. Ya pemirsa Pintu Inspirasi, itu dia tadi testimoni dari salah seorang pegawai dari cemilan kunik. Ya itu bagaimana nih strategi pemasaran dari cemilan kunik sendiri hingga bisa dikenal nih di masyarakat kayak gitu. Sebenarnya sih ya itu karena dari awalnya juga basicnya saya tuh minim modal, jadi nggak mungkin yang outlet yang gimana gitu. Akhirnya ya bikin outletnya memang lewat sosial media, terutama lewat Instagram yang memang banyak ngaruhin ke income-nya cemilan kunik gitu. Yang biasa ya. Tapi memang bener ya Teh ya, kalau untuk online seperti itu penjualan itu emang bakalan lebih banyak juga ya saya rasain, karena masyarakat juga sekarang udah males misalnya datang ke toko langsung, senangnya sebenarnya sih kayaknya bukan dikirim. masalah malas ke toko langsungnya, tapi karena memang aksesnya udah lebih dekat. Terus, iya betul, mudah ya. Terus kan kayak misalnya kayak Instagram juga sangat membantu, misalnya kalau fotonya lucu bagus, saya juga pengen beli aja. Iya. Yang tadinya nggak mau beli ya pengen beli aja, kan lebih dekat daripada ke toko. Tapi maksudnya tidak, kalau ke toko juga bukannya sudah ditinggalkan kan, itu selalu untuk saat ini sih masih di icon toko-toko tertentu yang icon, karena mungkin keterbatasan dari jumlah produksi juga. Untuk online-nya sendiri juga kadang suka harus antri seminggu dengan 3 sampai 7 hari. Jadi memang baru beberapa yang toko yang memang sudah jadi icon di Garut atau di Bandung yang baru. Ada berapa agen nih Teh? Katanya dengar-dengar nih agennya banyak tersebar di seluruh Indonesia. Ya, sebenarnya kalau agen sendiri sih dia itu membawahi banyak reseller di beberapa daerah itu. Sebenarnya dari Aceh sampai Papua pun sudah ada, tapi untuk kayak reseller mungkin mereka yang lebih tahu kan, berjenjang seperti itu. Kalau mungkin bisa lebih dari 100 kalau kita jumlahin dengan resellernya. Dari reseller juga kadang-kadang saya juga udah pengen jadi agen gitu kan ya, kayak gitu. Ya. Tapi memang ada jenjang-jenjangnya ya, ada minimal untuk pemesanan sendiri ya. Karena itu juga strategi marketingnya supaya mereka juga terdorong, terpush gitu kan, gimana supaya income mereka juga bertambah. Ya kan, kalau udah jadi agen mungkin spare untuk income mereka juga lebih banyak. Ini udah penasaran banget nih, kita mau lihat gimana produksinya. Boleh ya Teh ya? Iya. Pemirsa, kita akan segera melihat bagaimana pembuatan dari The Harvest dan juga Nutella Hot yang merupakan produk dari cemilan kunik. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu yang menginspirasi berikut ini. Saya kerja di salah satu bank swasta itu sekitar 7-8 tahun. Jadi terlalu lama untuk memutuskan bahwa pekerjaan itu memang layak untuk ditinggalkan, tuh terlalu lama memutuskannya. Alhamdulillah
sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Ya, pemirsa Pintu Inspirasi, kita sudah berada di tempat produksinya The Harvest Banana Roll Crispy ya. Tadi kita sudah lihat gimana cara pembuatannya, bahan-bahannya apa saja. Ternyata mudah ya Teh ya. Tapi tentu saja banyak hal-hal yang harus diperhatikan agar cita rasanya tidak berkurang. Makanya kalau misalnya mau banana roll crispy yang benar-benar lezat, pastikan Anda memesannya The Harvest gitu ya. Iya, Teh ini untuk usaha sendiri ya Teh, pasti ada mungkin masa-masa sulit lah ya yang pernah dirasakan gitu. Itu kira-kira yang paling sulit ketika menjalankan usaha ini apa tuh Teh? Ya, terkait bahan baku itu. Jadi karena ini memang fermentasinya harus alami, harus pakai sinar matahari asli, nggak bisa pakai zat. Kan saya juga nggak terlalu suka kalau yang pakai zat-zat dan lain sebagainya itu. Jadi fermentasinya benar-benar alami. Itu berarti tergantung dengan cuaca gitu. Dan kalau musim hujan gini memang itu yang paling pesanan banyak, bahan baku nggak ada, tapi yang pesan juga nggak bisa sabar gitu kan, kayak gitu memang sesuatu lah gitu. Terus ada juga yang gagal produksi karena memang dari hasil jadi ketika melakukan fermentasi seperti kalau misalnya musim panas juga memang banyak gitu, tidak terkendala bahan baku biasanya kalau musim panas kan ya, tapi kadang juga kita keantengan tuh ngejemurnya, terus kelamaan itu malah bikin alot nantinya. Jadi memang harus benar-benar kita tuh, aduh ini tuh kalau sale pisangnya tuh harus benar-benar istilahnya makanya anak bungsu lah. Terus kalau musim hujan juga sama, karena memang cuaca tidak mendukung, kadang-kadang fermentasinya juga kurang sempurna gitu. Jadi memang untuk kendala sendiri lebih cenderung ke bahan bakunya sendiri ya. Tapi alhamdulillah selama ini justru itu yang jadi kelebihan dari usaha ini. Ketika memang ada seperti itu ya, hal-hal yang aduh Teh kenapa ya ininya alot, atau aduh kenapa ya agak asam misalnya gitu kan, si pisangnya meskipun masih layak makan. Nah itu saatnya kita justru buat bisa ngasih awareness yang lebih lagi ke pelanggan. Oke, sama kita diganti gitu kan. Nah jadi kalau kayak gitu juga mungkin salah satu contoh nyenengin konsumennya juga gitu, lebih dekat lagi sama konsumen. Jadi ya alhamdulillah semua kendala sebenarnya jadi sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa memajukan jadi jangan usahanya. khawatir ya, konsumen The Harvest itu pasti diutamakan sekali untuk kepuasannya seperti itu ya Teh ya. Nah ini Teh bisa semangat seperti ini menjalankan usaha The Harvest dan juga The Tela Hot di Cemilan Kunik tuh, siapa sih sosok yang menginspirasi Teh Dian ini? Kalau itu sih biasanya standar pasti keluarga gitu kan, pasti keluarga, karena memang dulu pertama kali kenapa akhirnya bisa punya waktu, bisa fokus, punya tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk The Harvest ini, karena memang pertamanya pengen punya waktu lebih untuk keluarga gitu kan. Terus lihat suami juga orangnya kan usaha gitu, seneng usaha, jadi kalau misalnya lihat suami pulang malam kayak gitu, aduh aku ngapain ya? Jadi terinspirasi juga dari suami, karena memang saya juga pengen gitu, apa sih yang bisa saya lakukan buat ngebantu suami kan? Itu kan standar ya, ibu-ibu juga pasti pengen gitu, pengen ngebantu suaminya usaha. Jadi memang yang paling ngasih inspirasi terutama ya suami, terus anak, orang tua juga gitu kan. Lihat orang tuanya kerja, kitanya nggak kerja kan nggak enak juga. Kayak gitu ya. Tapi memang sangat mendukung ya Raya untuk menjalankan usaha ini untuk keluarga sendiri. Iya, karena suami saya juga dengan banyak pekerjaannya pasti nyempetin buat ngebantu gitu kan. Kayak misalnya nyari-nyari supplier pisangnya, nyari-nyari ya yang hal-hal yang memang sebenarnya saya nggak punya tenaga lebih untuk itu, pasti suami yang terjun gitu. Atau misalnya
apalagi kalau ibu dan bapak juga lebih banyak ngasih saran kayak oh ini kalau misalnya ke pekerja tuh harus kayak gini, harus misalnya kalau ke konsumen harus kayak gini, banyak wejangan-wejangan dari keluarga. Ya. Dan kita akan saksikan bagaimana ini testimoni dari seorang sosok suami yang sangat dikagumi oleh Teh Dian. Iya, pemirsa, kita saksikan testimoni dari suami Teh Dian. Sosok istri saya, dia orangnya sangat ambisius. Ambisius tuh dari hal yang positif. Bikin usaha alur, dia selalu segala sesuatu yang dia kerjakan pengen semuanya perfect lah mungkin. Tapi tidak lupa juga dibarengi sama berdoa kepada Allah untuk lebih dilancarkan dalam dia punya kreasi, punya idenya. Support saya untuk istri saya mungkin lebih banyak di lapangan, terutama untuk mencari bahan-bahan yang agak sulit sekarang dengan kondisi cuaca. Saya cuma mencarikan pisang dengan kualitas yang agak baik. Paling itu aja mungkin yang dari saya buat istri saya tercinta. Ya pemirsa, itu dia testimoni dari suami Teh Dian yang sudah menginspirasi beliau untuk menjalankan usaha cemilan kunik. Iya, Teh Dian ini The Harvest itu ada 2 warna, berarti 2 rasa ya Teh ya? Baru Ini 2 yang rasa. kuning itu Rasa keju. Rasa keju bisa kelihatan ya. di sininya keju-kejunya. Iya benar-benar. The Harvest pisang keju roll crispy. Iya. Kalau yang satu Ini lagi coklat. pisang coklat. Coklatnya juga bisa kelihatan di sini. Semuanya alami. Sip, semuanya alami. Aman buat kesehatan Insya pemirsa Allah ya. aman. Kenapa namanya The Harvest? Saya sih cari yang unik aja apa gitu. Tapi sekaligus jadi doa ya. Pasti kan seperti itu. Kan The Harvest sendiri artinya kan panen gitu kan. Jadi pengennya tuh selalu ini menjadi panen berkahnya kita. Kalau D-nya sendiri kan inisial dari nama saya, jadi bisa jadi panennya saya dan teman-teman di sini gitu. Amin. Ya semoga ya doanya memang menjadi penyemangat untuk usaha cemilan kunik ini. Dan Teh dengar-dengar Teh itu sebelum memulai usaha cemilan kunik ini sebenarnya sempat bekerja juga ya? Oh iya. Benar nih? Iya, Jadi, kerja. Di mana nih? Saya kerja di salah satu bank swasta itu sekitar 7-8 tahun. Jadi terlalu lama untuk memutuskan bahwa pekerjaan itu memang layak untuk ditinggalkan, tuh terlalu lama memutuskannya. Jadi untuk misalnya teman-teman yang sekarang masih jadi karyawan terus sudah punya keinginan untuk memulai usaha, jangan lama-lama. Ternyata memang harus keluar dulu, baru memang kita bisa fokus dan akhirnya menghasilkan gitu. Jadi kadang-kadang juga saya juga terlalu lama gitu kan ya. Nggak ragu khawatir gimana kan kita gitu biasanya kan. ya pemula dalam bisnis itu suka jadi memang khawatir. gitu. Nah itu salah ternyata. Yang saya lakukan salah, saya udah kelamaan nih 8 tahun kerja baru berani untuk akhirnya memang banyak faktor karena ingin lebih dekat dengan keluarga, ingin punya waktu lebih baik dengan keluarga. Terus salah satunya juga yang namanya jadi karyawan ya, jadi ya gitulah ya, banyak cerita. Terus ya makanya sarannya memang kalau misalnya mau usaha terus masih bingung-bingung, ya jangan bingung ya, usaha aja gitu. Cepet-cepet aja action gitu. Dan ternyata kalau udah dijalanin memang selalu ada jalannya, insya Allah gitu. Iya itu dia. Sebelum kita minta tipsnya udah dikasih tips duluan. Iya ya. Iya, pemirsa seru sekali ya ini perbincangan dengan Teh Dian, banyak inspirasi yang bisa kita gali, tapi tidak akan berakhir di sini. Kita akan berbincang lebih lanjut. Teh Dian boleh ya setelah yang menginspirasi berikut ini. Untuk memulai semuanya dimulai dengan action, dan action itu harus yakin. Nah, supaya kita yakin, kita harus punya sandaran yang terbaik, sandaran yang paling benar adalah bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cara untuk kita bisa yakin dan tahu sandarannya terbaik adalah Allah, yaitu dengan cara kita jangan melupakan yang wajib dan sunnahnya. Madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah.
ya pemirsa Pintu Inspirasi, sekarang kita sudah ada di ruangan lain dari tempat produksinya The Harvest ya Mbak Dian ya. Jadi tadi untuk yang bahan-bahan yang sudah dibentuk seperti ini pemirsa, itu dilakukan penggorengan di tempat ini. Baik, iya. Dan jadinya ini cantik banget seperti ini. Iya, Mbak Dian, ini memerlukan suhunya yang memang harus panas ya untuk minyaknya sendiri ya. Iya, harus panas sekali biar bakteri-bakterinya ya yang masih mentah-mentah itu juga jadi crunchy, bakterinya hilang, jadi aman dan sehat untuk dikonsumsi dan akhirnya dapat PIRT-nya dari Dinkes gitu. Alhamdulillah, siap. Ya ini Mbak Di emang ini alhamdulillah nih produk yang dikeluarkan itu insya Allah aman kayak gitu ya, dan juga halal thayyiban. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lagi diurusin juga untuk produk halalnya dari dinas kesehatan juga. Alhamdulillah, insya Allah ditunggu ya pemirsa ya. Dan ini juga membuka lapangan pekerjaan juga ya, Mbak Dian membuka usaha ini, membuka lapangan pekerjaan juga. Dan itu artinya Mbak Dian lewat usaha ini juga berbagi ya Mbak Dian ya. Jadi menurut Mbak Dian, makna berbagi sendiri bagi keberlangsungan usaha itu seperti apa sih Mbak Dian? Iya, makna berbagi buat saya tuh memang kalau kita mau bahagia, kita harus berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain, diawali dengan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita berharap hidup kita ingin seperti ini di dunia, terus di akhirat juga ingin seperti itu, makanya alhamdulillah dari Islam sendiri sudah diajarkan untuk zakat dan sedekahnya, dan itu memang benar-benar sudah sebaik-baiknya jalan untuk berbagi dan akhirnya mendapatkan apa yang kita cita-citakan untuk kehidupan kita. Alhamdulillah, tidak perlu takut berkurang rezeki ketika kita berzakat dan bersedekah begitu ya. Betul sekali, malah memang betul yang disebutkan kalau setelah kita mengeluarkan dengan ikhlas zakat dan sedekah kita, malah berlapis-lapis lagi tuh bener terjadi. Rezekinya ya luar biasa, subhanallah. Jadi janji Allah itu nggak mungkin bohong ya. Tidak ada janji yang diingkari sama Allah. Iya, alhamdulillah. Ya, Teh Dian, untuk The Harvest sendiri nih, pemirsa di rumah bisa memesan itu melalui apa saja? Kalau dari The Harvest sendiri kebetulan untuk sekarang itu baru sebatas online gitu, karena untuk online-nya sendiri kita memang masih harus tunggu antrian dan lain sebagainya karena memang alhamdulillah untuk pemesanannya sudah lebih daripada yang bisa kita produksi. Nah, bisa langsung di Twitternya @cemilankunikid dan untuk FB-nya Cemilan Kunik, dan untuk Instagramnya pun Cemilan Kunik. Langsung saja ya hubungi untuk pemesanannya. Jangan tanggung-tanggung, harus nyoba dua rasanya ya. Jangan lupa berbagi juga nih buat saudara-saudaranya di rumah. Iya. Teh Dian, untuk berbagi sendiri nih, mungkin ada Teh Dian bisa berbagi langsung kepada yang butuhkan, mungkin bisa juga lewat lembaga. Ini kalau untuk PKPU sendiri, apakah Teh Dian juga sempat mengenal PKPU untuk lembaga semacam penyalur zakat seperti itu? Iya, untuk PKPU sendiri sudah tidak asing lagi ya. Udah banyak juga kontribusinya, sudah sering saya lihat juga, insya Allah amanah dan memang sudah terlihat penyalurannya bagus, baik. Terus untuk kayak gini-gini juga kan alhamdulillah berbagi dengan kita para pengusaha kecil supaya bisa saling memberikan inspirasi. Itu sudah sekali benar-benar penyaluran yang memang sudah out of the box. sudah lebih daripada yang lain. Jadi saya insya Allah percaya bahwa PKPU bisa amanah dan bisa memberikan lebih dari sekedar menyalurkan zakatnya dengan baik. Terima kasih atas doanya Teh Dian ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan menyaksikan terlebih dahulu Teh Dian ini testimoni dari mitra usahanya Cemilan Kunik. Silakan pemirsa. Ya, saya sudah menjadi mitra Mbak Dian sendiri selama ini berarti sudah 6 bulan, sekitar 6 bulan. Dan untuk penjualannya, awalnya saya memang ingin sekali punya bisnis, tapi saya mulai berpikir gimana caranya kalau misalkan langsung mulai dengan menjadi reseller dari produk The Harvest. Nah, untuk The Harvest sendiri,
Alhamdulillah untuk pisang rollnya mendapat respon bagus dari teman-teman saya. Saya sendiri menjual via FB sama juga dengan BBM. Dan alhamdulillah setiap ada yang order pasti selalu repeat order. Untuk penjualan sendiri alhamdulillah hampir mencapai 100 pieces setiap bulannya. Dan alhamdulillah karena saya sekarang sedang bekerja dan sekarang menjadi reseller pula, ini bisa menjadi tambahan buat penghasilan saya. Jadi memang The Harvest ini bukan hanya tentang bagaimana belajar usaha, tapi memang benar-benar menghasilkan uang, seperti itu. Iya Teh Dian, kalau Teh Dian sendiri ini udah semangat banget ya menjalankan usaha ya. Tapi di luar sana masih banyak orang-orang dan mungkin juga termasuk saya gitu ya, ketika ingin menjalankan usaha itu masih ragu-ragu gitu. Iya. Dengan banyak alasan. Itu boleh Teh Dian bagi tipsnya sama kita gitu agar kita semangat untuk mulai usaha. Iya, untuk memulai semuanya dimulai dengan action, dan action itu harus yakin. Nah, supaya kita yakin, kita harus punya sandaran yang terbaik, sandaran yang paling benar adalah bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cara untuk kita bisa yakin dan tahu sandarannya terbaik adalah Allah, yaitu dengan cara kita jangan melupakan yang wajib dan sunnahnya. Gitu. Semua yang Allah ajarkan dari Rasulnya, dari Rasulullah juga SAW itu harus digali gitu. Ketika kita nggak yakin, ilmu apapun tidak ada yang melebihi dari keyakinan kita akan ilmunya Allah. Kalau sudah kita tahu dan kita mendalami ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah yakin itu akan ada dengan sendirinya, dan semua diatur sama Allah, semua ada yang beresin, kita hanya menjalani dan hanya tinggal ibadah. Dan jangan lupa menyematkan bahwa dalam bisnis itu adalah ibadah, tidak boleh keluar dari skema ibadahnya, seperti itu. Iya, jadi ketika memang ada keyakinan untuk berbisnis atau berusaha, selama kita yakin itu adalah jalan kita untuk beribadah sama Allah, jalankan. Betul ya Teh Dian ya. Alhamdulillah. Luar biasa pemirsa Pintu Inspirasi. Teh Dian ini terima kasih banyak, inspirasinya begitu banyak, ilmunya banyak. Ini mohon doanya ya, semoga pemirsa Pintu Inspirasi dimanapun berada itu bisa menerapkan semua ilmu yang kita dapatkan hari ini. Amin. Iya. Jadi ada sedikit oleh-oleh dari PKPU. Oh iya. Tapi sebenarnya nggak bawa apa-apa sih. Ini ada sedikit buku bacaan buat Teh Dian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya berkah dari akhirat ini. Iya, nambah ilmunya ya. Amin. Keren tuh kan, kopi-kopi tuh keren ini. Iya, ini buku menanam harapan untuk masa depan. Iya. Itu tentang menuju kearifan lokal, jadi bisa melihat bagaimana sih cara penanggulangan bencana di tempat. Itu contoh salah satu majalah kita. Keren. Iya. Aduh, jadi tambah inspirasinya nanti. Iya, terima kasih banyak ya PKPU ya. Iya Teh Dian. Makasih banyak juga atas waktunya. Iya. Iya, makasih banyak. Ini pemirsa, itu dia inspirasi hari ini dari Teh Dian Ariyanti, owner dari Cemilan Kunik. Luar biasa pemirsa, berbisnis itu bukan hanya sekedar bisnis, tapi jadikan bisnis sebagai ibadah kita pada Allah. Iya, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Teh Dian Ariyanti hari ini. Saya Desti Mulyaningsih beserta kru Pintu Inspirasi yang bertugas mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya bisa silaturahim. Iya, sama-sama. Makasih udah jauh-jauh ya datang ke kita. Ini ada oleh-oleh buat Masya Allah, jauh-jauh ke Jakarta. Ini apa aja nih Teh? Ini ada tela hotnya. Ayo kita lihat. Ada tela hotnya sama ini pisang rollnya. Boleh dilihatin ke pemirsa ya. Pemirsa ini dia.
Ingat jangan lupa cicipi Nutella Hot dan The Harvest Banana Roll Crispy ya. Tapi ini jazakillah banget, maaf ya udah merepotin sayang. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi ya. Sayang, Oke, makasih. iya sama-sama. Makasih ya. Iya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.